Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang mendengarkan, saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan mendapatkan rizki yang melimpah berkah. Amin. Kita akan lanjutkan membaca kisah Nabi Isa alaihi salam. Judul: Berakhirnya riwayat Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Kegiatan Nabi Isa berdakwah dan kritikan-kritikannya yang tajam terhadap pemuka-pemuka agama dari bangsa Yahudi yang telah menyelewengkan ajaran-ajaran Nabi Musa untuk tujuan memperoleh keuntungan duniawi, telah menimbulkan rasa dengki mereka yang telah banyak kehilangan pengaruh dan kewibawaan di kalangan masyarakat. Makin meluas pengaruh Nabi Isa dan makin menyebar ajaran-ajarannya di kalangan rakyat miskin. Di kalangan rakyat makin sempitlah ruang gerak mereka mencari keuntungan dan mengumpulkan kekayaan dengan menggunakan kedok agama dan pemutarbalikan perintah-perintah Allah. Mereka tidak berdaya membendung atau memperkecil pengaruh dakwah Nabi Isa yang telah membuka mata rakyat yang mereka sesatkan itu, dan tidak pula berhasil dalam usahanya menghalang-halangi orang-orang yang berdatangan menyatakan iman dan taatnya kepada Nabi Isa. Maka setelah berputus asa, mereka mengadakan persekongkolan untuk mengadukan Isa kepada penguasa dengan hasutan dan berbagai fitnahan dan tuduhan palsu. Diberitakan bahwa selagi mereka berkumpul mengatur dan menyusun daftar tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan palsu terhadap Nabi Isa yang akan disampaikan kepada pihak penguasa, sambil bertanya-tanya satu kepada yang lain di mana Isa bisa ditemukan guna mempermudah usaha penangkapannya, maka datanglah menampakkan diri seorang yang mereka kenal sebagai salah satu pengikut Nabi Isa dan memberitahukan kepada mereka tempat di mana Isa sedang berkumpul bersama para pengikutnya. Dibawalah oleh mereka pengikut Isa yang munafik itu menghadap penguasa dengan daftar tuduhan-tuduhan palsu yang mereka telah susun untuk menghasut sang penguasa agar menyingkirkan Isa yang menurut fitnahan mereka sedang mempengaruhi rakyat dan mengumpulkan pengikut sebanyak-banyaknya dengan tujuan akan menggulingkan pemerintahan dan menjatuhkan sang raja yang sedang berkuasa. Dan sebagai saksi dikemukakanlah pengikut munafik itu yang pada gilirannya menyatakan kepada sang raja bahwa bila dikehendaki maka Isa dapat ditangkap basah pada saat itu, karena ia sedang berkumpul bersama para pengikutnya membicarakan rencananya menggulingkan pemerintahan. Segera sang penguasa mengirim sepasukan tentaranya dengan orang munafik itu sebagai penunjuk jalan ke tempat di mana Nabi Isa sedang bersembunyi bersama para muridnya. Dan pada saat pasukan raja mengepung tempat persembunyian Nabi Isa, keluarlah para murid dan pengikut Nabi Isa melarikan diri tunggang langgang, meninggalkan beliau seorang diri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Isa sebagai Rasul menjanjikan perlindungan serta memberikan berbagai mukjizat kepadanya, tidak berkehendak menyerahkannya kepada orang-orang kafir dari Bani Israel itu.
Allah yang Maha Kuasa telah melindungi Isa, Rasul-Nya, dari tangan jahat orang-orang Yahudi itu dengan mengalihkan penglihatan dan pandangan pasukan raja yang datang hendak menangkapnya kepada seorang lain yang sangat menyerupai Isa dalam rupa, bentuk badan dan warna kulitnya. Maka dibekuklah leher orang yang disangkanya Isa itu tanpa ampun dan tanpa mendapat kesempatan untuk membela diri atau mengucapkan sepatah kata pun. Adapun pria yang menjadi pengganti Nabi Isa itu, menurut ahli tafsir, ialah seorang bernama Yahuda, murid pengkhianat yang munafik yang telah menjadi penunjuk jalan bagi pasukan raja. Allah telah mengembalikan tipu daya dan perbuatan makarnya jatuh menimpa atas dirinya sendiri sebagai pembalasan atas pengkhianatan dan kemunafikannya. Ia kemudian dibawa ke sebuah lapangan terbuka dan disaliblah di tengah-tengah teriakan dan sorak-sorai rakyat yang menyaksikan. Tiada seorang pun dari para penonton itu yang menyaksikan bahwa yang disalib itu adalah Isa sendiri. Padahal orang yang dibunuh dan disalib itu adalah Yahuda yang menyerupai dan mempunyai persamaan rupa, bentuk badan dan warna kulit dengan Nabi Isa, sehingga dapat dikatakan ia dengan Nabi Isa laksana pinang dibelah dua, kata pepatah Melayu. Dengan demikian Nabi Isa telah diselamatkan oleh Allah dari rencana jahat orang-orang Yahudi itu dan diangkatlah beliau ke sisinya sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Diriwayatkan bahwa 6 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa ke sisi Allah, wafatlah Siti Maryam, ibu Isa, dalam usia 50 tahun dan dimakamkan di sebuah gereja di Baitul Maqdis yang terkenal dengan nama Gereja Jasmaniyah. Sedang para sahabat Isa yang disebut Khawariyun menyebar ke segala penjuru berdakwah kepada agama dan ajaran Isa alaihissalam yang mereka lakukan secara sembunyi dan diam-diam selama 300 tahun. Disebabkan karena dunia selama masa itu dikuasai oleh kejahatan dan kekafiran yang merajalela serta penindasan yang dilakukan oleh para penguasa terhadap juru dakwah dan pengikut-pengikut agama Allah. Cerita pengangkatan Nabi Isa dan penyaliban Yahuda dikisahkan oleh Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 55 dan An-Nisa ayat 157 dan 158 sebagai berikut.